dengan keluarnya PKPU ini, apakah Pak Rohidin bisa maju lagi? Di sini kita bocorkan. Kembali lagi bersama kita di podcast Gaspol Bengkolen Times. Lebih semangat lagi, lebih ceria. Jangan kecewakan penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Gaspol Bengkolen Times. Apa bahasan kita hari ini? Yang kita bahas hari ini PKPU nomor 8 tahun 2024 sudah keluar. Bagaimana nasib Pak Gubernur kita selaku incumbent yang digadang-gadang akan maju untuk Pilkada Gubernur Bengkulu 2024? Di sini kita bocorkan dari orang dalam. Dari mana saja? Dari mana saja informasi. Jadi semenjak heboh soal putusan MK Ya. nomor 2 tahun 2023 ya, yang bakal jadi hambatan untuk incumbent yang pernah menjabat sebagai PLT atau PJ atau PLH karena menggantikan posisi nomor 1 ya. Nomor 2 ini hitungan jabatannya untuk bisa mencalon lagi apakah cukup dihitung 1 periode. Nah, yang Pak Rohidin ini dia selaku gubernur menjabat selama kurang dari 2 tahun 6 bulan. Ya, sementara untuk 1 periode dihitung itu lebih dari 2 tahun 6 bulan. Nah, cuma masalahnya Pak Rohidin sempat menjabat sebagai PLT. menggantikan posisi yang waktu itu Ridwan Mukti sedang Tersandung hukum. Nah, dengan keluarnya PKPU ini, apakah Pak Rohidin bisa maju lagi? Ini yang banyak ditanyakan para netizen kita ya. Netizen kita ini baik-baik. Walaupun agak sadis. Agak sadis komentar-komentar ya. Tapi komentarnya sopan ini ya. Tapi to the point mereka ya. Tetap Pak Rohidin bisa maju. Ada yang wah. Nah, ini yang banyak dinanti-nanti sama masyarakat terutama di Provinsi Bengkulu ya, soal PKPU. Bacakan dulu toh. Pasal 19 ya, pasal 19 ya. Pasal 19. Nih. Apa ini? Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf M dengan ketentuan A. Langsung C aja toh. Langsung C aja. Langsung poin yang ini. Yang C. Nah, ini di poin C ini yang menarik. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara. Yang E? Dan yang E, perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Nah, poin 2 ini Bang yang jadi masalah. Yang soal multi tafsir soal Pak Rohidin bisa maju lagi apa enggak. Nah, itu tadi ini yang susah. Kalau saya sebagai anak hukum ngelihat aturan-aturan atau undang-undang ya yang multi tafsir ini bikin pusing. Tapi poin-poinnya itu berkaitan sebenarnya. Berkaitan ya. Yang atas ke bawah itu berkaitan. Nah, yang jadi masalah, bocorannya kamu dari orang dalam seperti apa? Ini kalau informasi yang kita dapat ya, kalau yang soal Pak Gubernur Rohidin Mersa ini itu
tetap bisa maju dan berpeluang Tetap bisa untuk maju ikut pasca keluarnya PKPU ini ya? PKPU nomor 8 8 tahun 2024 ini. Karena menurut mereka itu pelantikan itu dihitung itu Bang, apa namanya, mereka dilantik pas pakai baju kebesaran dan dilantik secara langsung oleh presiden. Bukan baju ini ya? Bukan bajunya yang kebesaran, maksudnya baju ya baju dinas, dinas lah, ya, baju dinas. yang putih-putih Iya, itu ya. yang putih-putih itu. Oh. Jadi terhitung Ya, sejak sejak itu. itu. Nah, kalau Dan yang dia soal apa? Dia kan ada tuh beredar apa? yang Bahwa informasi Pak berita Rohidin ada. ini sudah dilantik Sudah PLT-nya. Itu belum dilantik, tapi sudah menerima SK. Sudah menerima Waktu SK. itu yang dia jabat PLT ya. Mm-mm. Iya, menggantikan Pak Ridwan Mukti waktu itu. Hanya menerima SK. Iya, menerima SK. Artinya mereka tetap optimis. Mereka tetap optimis dan persyaratan untuk ikut kontestasi Pilgub ini berpeluang dan bisa. Tetap bisa Bisa mencalon ya. Dia udah dapat rekom Hanura juga kan? Iya, dari Hanura juga sudah ngasih rekom. Ya, otomatis Hanura udah ada perhitungan itu Bang. Perhitungan. Pertimbangan pasti. Sudah ada pertimbangan. Iya, nggak ujuk-ujuk ngasih rekom kan nggak, pasti udah ditafsirkan soal keputusan PKPU. Dan Pak Gub ini dia selaku ketua DPD ya. DPD Golkar. DPD Golkar. DPD Golkar Provinsi Bengkulu ya. Ya otomatis kursi Golkar 9 kursi itu bukan perahu, itu kapal ya, bahasa ini ya. Kapal ini. Bahasa pengamat kemarin kapal ini ya langsung bisa mencalon ya dengan 9 kursi. Karena yang dibutuhkan cuma 7 kursi. Dan juga Pak Rohidin kemarin udah mengembalikan pendaftaran untuk PKS. Di PKS. Tapi untuk sementara kemungkinan Golkar dan Hanura itu berkoalisi untuk majunya Pak Rohidin ini ya. Nah, dari kamu bocoran soal ini KPU? Dari aku sendiri Bang, adalah tadi ngobrol-ngobrol sama orang aring. Jadi yang paham soal ini ya, yang paham soal ini. Dia menganggap Pak Rohidin nggak, misal pun dia ini maju, terus dilantik, jadi terpilih lagi jadi. Nah itu bakal ada banyak sandungan. Ya. Ganjalan. Walaupun biasanya. PKPU-nya sudah ada keputusan, karena permasalahannya di putusan MK yang menyatakan tidak menyampaikan soal masa jabatan berapa tahun apa itunya enggak. Jadi yang pernah menjabat atau apalah itu tadi poin di anu. Oh, intinya begini, pun bisa maju. Ya. Nanti Pak Gubernur itu bakal terjanggal di MK ya. ada sandungan ya. Iya, karena putusan itu Istilahnya manjang ayat. Ya, manjang ayat, manjang kelambu. Manjang kelambu. Kalau orang Bengkulu. Tali kelambunya kepanjangan gitu kan. Pun dia bisa nyalon, nanti bakal banyak sandungan. Ya, pasti. Misalnya apa contoh, kalaupun dia bisa mendaftar, mencalon terus menang, ya PKPU ini bisa digugat ke MK. Ya, dan pasti banyak itu orang yang bakal itu kan, yang bakal mempersoalkan itu. Karena ini kan jabatan gubernur seksi, nggak mungkin kubu lawan diam aja misalnya kan. Oh, kubu lawan pasti. Iya, pasti reaksi ya. Pasti bereaksi. Itu artinya tetap dengan keluarnya PKPU yang multitafsir ini tetap dianggap tidak akan bisa karena mencalonkan diri putusan MK itu tadi. Oh. Tapi kan kita ini obrolan kita ya. Ya, itu bocoran-bocoran yang kita dapat. Soal nanti gimana misalnya jadi lagi terus kedepannya apakah banyak sandungan? Nah itu nanti kita lihat. Kita lihat. Nanti kita undang deh. Kita undang pakar-pakarnya ya. Ke studio podcast kita. Nah, sementara itu dulu untuk PKPU perkembangan terbaru ya, PKPU nomor 8 tahun 2024. Apakah Rohidin bisa maju atau tidak? Untuk sementara dari kubunya Pak Rohidin, internalnya Pak Rohidin tetap berpeluang maju dan memenuhi syarat untuk mencalon sebagai gubernur. Sementara dari pengamat tengok-tengok nian
Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.